Blended Learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan aspek kegiatan tatap muka, pembelajaran online, dan praktek. Adapun karakteristik dari blended learning. 1. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. 2. Sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. 3. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan cara pembelajaran. Selanjutnya adalah unsur-unsur blended learning. 1. Tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelumnya, dengan pengajar sebagai sumber belajar utama. Belajar mandiri. Banyak informasi yang perlu diakses oleh peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan belajar mandiri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan siswa. 3. Aplikasi. Dalam pembelajaran blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah, sehingga siswa aktif dalam mendefinisikan masalah tersebut. 4. Tutorial. Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Seorang pengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. 5. Kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran blended learning. Karena dalam pembelajaran blended learning, peserta didik bekerja secara mandiri dan kolaborasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar pelajar berdasarkan portofolio. Model-model blended learning. 1. Face-to-face driver. Melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. 2. Rotation. Mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. 3. Flex. Memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dalam hal ini, siswa dapat membentuk kelompok diskusi. 4. Online lab. Pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana para peserta berinteraksi dengan guru secara online. Dalam hal ini, guru dibantu oleh pengawas agar disiplin dalam belajar tetap terjaga. 5. Self-blend. Dalam hal ini, siswa mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan. Tidak harus di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Yang terakhir, online drive. Merupakan pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet, sehingga dapat mendownload atau mengunduhnya dari jarak jauh agar siswa bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, mari kita simak penerapan blended learning. Pertama-tama, mari kita cari tahu mengenai jenis-jenis pembelajaran sebelumnya. Pertama, kenalkan dulu, ini Bu Sevi, dan ini Ima. Baiklah, yang pertama, pembelajaran dengan tatap muka. Pembelajaran dengan tatap muka melibatkan secara langsung Bu Sevi, Ima, dan teman-teman Ima di waktu dan tempat yang sama. Bu Sevi menyampaikan materi, Ima dan teman-temannya memahami materi. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah Ima bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Sevi, Ima juga bisa berdiskusi langsung dengan teman-temannya. Tapi banyak kekurangan dari pembelajaran ini, diantaranya waktu tidak fleksibel. Jika Ima belum paham, penyampaian materi dari guru tidak bisa diulang. Pembelajaran online. Pembelajaran secara online atau biasa disebut dengan e-learning memungkinkan Ima untuk menyimak materi melalui siaran langsung dari Bu Sevi lewat jaringan internet atau siaran ulangnya, atau juga bisa melalui e-modul yang dengan mudah dibagikan melalui internet. Dengan pembelajaran online, Ima dapat dengan bebas menentukan kapan akan mulai belajar.
Ima juga bisa berinteraksi dengan Bu Sevi atau dengan teman-temannya melalui pesan online. Tapi ketika Ima bertanya melalui pesan online, dia tidak bisa memastikan kapan akan mendapat respon dari Bu Sevi, sehingga butuh waktu lama lagi untuk memahami materi. Setelah Ima belajar, kemudian ujian, kemudian belajar lagi, dan ujian lagi. Ima mungkin saja lupa dengan apa yang dipelajari sebelum-sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus ada kegiatan praktek berdasarkan materi-materi yang telah dipelajari. Dengan kegiatan yang mengandung problem solving, materi akan lebih melekat dalam ingatan Ima. Nah, blended learning menggabungkan ketiga cara belajar tersebut menjadi satu kegiatan utuh untuk menutupi kekurangan pada pembelajaran lainnya. Pada proses blended learning, Bu Sevi mengajar Ima dan temannya di kelas secara langsung. Ima bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Sevi dan bisa berdiskusi dengan teman-temannya tanpa takut menunggu balasan pesan. Jika Ima belum paham, Ima bisa mengulang materi yang dibagikan Bu Sevi. Bisa bertanya lagi jika ada kelas Bu Sevi di pertemuan berikutnya. Ima bisa memilih waktu yang tepat untuk belajar sendiri. Jika Bu Sevi berhalangan hadir, maka Bu Sevi bisa membagikan materi secara online atau juga bisa siaran langsung online. Ditambah lagi dengan kegiatan praktek setelah pemberian materi, maka Ima akan lebih mengingat apa yang telah dipelajari. Proses belajar yang tepat dan fleksibel ditambah dengan kegiatan praktek akan mempermudah Ima dan Bu Sevi. Namun, dalam blended learning tetap ada kekurangan. 1. Media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. 2. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik, seperti komputer dan akses internet. Karena dalam blended learning diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, akan menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Mari kita lihat langsung pembelajaran blended learning yang digunakan dalam pembelajaran materi geometri. Pertama, penjelasan materi geometri akan dilaksanakan secara langsung di dalam kelas sesuai dengan jadwal sekolah biasanya. Di sini, guru akan memberikan pemahaman langsung berupa pengertian dan jenis-jenis geometri secara langsung. Tidak lupa dengan praktek untuk memastikan siswa lebih paham dengan materi geometri. Namun, pembelajaran di dalam kelas terkadang kekurangan waktu dan materi yang perlu disampaikan lebih banyak, sehingga akan terpotong. Hal ini dapat diatasi dengan pembelajaran online. Pembelajaran online ini, guru dapat menggunakan banyak fitur, seperti yang telah disediakan oleh Google, yakni Google Classroom, atau fitur lain seperti Microsoft Office 365 for Education. Sehingga, di fitur ini, guru dapat mengunggah materi dan latihan soal untuk siswa, dan siswa dapat mengunduhnya untuk latihan di rumah. Dalam pembelajaran materi geometri menggunakan blended learning, di saat guru tidak dapat menghadiri waktu pembelajaran, guru dapat mengarahkan pembelajaran dari jauh, dengan siswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium komputer di sekolah. Sebagai pemantapan materi geometri, siswa dapat mencari informasi lain, bukan hanya dari guru. Siswa juga bisa belajar mandiri dan self-blend menggunakan banyak website yang ada, seperti Rumah Belajar, Meja Kita, Kelas Pintar, Ruang Guru, Zenius, dan banyak lainnya. Seperti itulah pengaplikasian blended learning menggunakan materi geometri.